Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Hari ini, kita akan menyelami salah satu krisis paling serius yang sedang mengguncang dunia. Eskalasi konflik antara Israel dan Iran. Ini bukan lagi sekadar gesekan di balik layar atau pertarungan proksi yang tersembunyi. Kita kini berada di tengah serangan langsung yang saling berbalas. Sebuah situasi yang telah membawa ketegangan di Timur Tengah ke titik didih tertinggi dalam sejarah modern. Mengapa ini terjadi? Apa dampaknya bagi kita semua? Dan kemana arah konflik ini akan menuju? Yuk simak dan kita bahas sampai tuntas. Pertama, memahami puncak eskalasi. Apa yang terjadi sekarang? Mari kita mulai dengan gambaran terkini. Sejak pertengahan Juni tahun 2025, eskalasi konflik ini mencapai level yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Israel melancarkan operasi berskala besar yang mereka sebut Rising Lion, menargetkan berbagai lokasi strategis di Iran. Kita bicara tentang serangan rudal terhadap Teheran, Natan, Esfahan, Kara, dan Qom. Laporan intelijen mengindikasikan ratusan serangan yang menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur militer Iran. Yang paling mengkhawatirkan, fasilitas nuklir Iran, seperti yang di Arak dan Isfahan, disebut-sebut menjadi target. Jika informasi ini akurat dan kerusakan signifikan terjadi, dampaknya bisa jauh melampaui kerugian material, termasuk potensi kontaminasi radiasi yang masif dan krisis kemanusiaan yang tak terbayangkan. Tentu saja, Iran tidak tinggal diam. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC segera membalas. Mereka meluncurkan rudal balistik dan drone ke Israel. Lebih dari 39 rudal dilaporkan berhasil mencapai berbagai wilayah Israel, termasuk kota-kota besar seperti Haifa, Tel Aviv, hingga Yerusalem. Tragisnya, beberapa serangan ini dilaporkan menghantam bangunan sipil, bahkan sebuah rumah sakit di selatan Israel dan gedung bursa efek Tel Aviv. Sayangnya, dari kedua belah pihak, korban jiwa sipil dan militer terus berjatuhan, dan ratusan lainnya terluka. Ini adalah pengingat menyakitkan tentang harga nyata dari setiap tembakan dan setiap ledakan. Kedua, mengurai akar konflik. Mengapa mereka bertempur? Untuk memahami mengapa kita sampai pada titik ini, kita perlu melihat ke belakang. Hubungan Israel dan Iran memiliki sejarah panjang permusuhan yang kompleks, yang kini mencapai klimaksnya. Dari sudut pandang Israel, ancaman utama datang dari program nuklir Iran. Israel bersikukuh, Iran sedang berupaya mengembangkan bom atom. Meskipun Teheran secara konsisten menyatakan programnya hanya untuk tujuan damai dan sipil. Ketidakpercayaan ini diperparah oleh retorika keras Iran yang seringkali mengancam eksistensi Israel. Selain itu, Israel juga menghadapi ancaman dari jaringan proksi Iran yang tersebar di seluruh wilayah, seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan kelompok-kelompok bersenjata di Suriah dan Irak. Israel melihat kelompok-kelompok ini sebagai lengan Iran yang digunakan untuk menekan dan menyerang mereka dari berbagai front. Serangan-serangan yang terus-menerus dari kelompok-kelompok ini adalah pemicu utama bagi Israel untuk bertindak. Di sisi lain, dari perspektif Iran, mereka merasa menjadi korban dari sanksi ekonomi Barat yang melumpuhkan, yang mereka anggap tidak adil dan bermotif politik, serta operasi siber dan sabotase yang sering kali ditujukan pada fasilitas-fasilitas strategis mereka. Iran menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk mengembangkan kekuatan militernya demi pertahanan diri dan mempertahankan pengaruhnya di kawasan. Lebih jauh lagi, Iran adalah pendukung kuat perjuangan Palestina dan menganggap kebijakan Israel di wilayah pendudukan, terutama di Gaza, sebagai penindasan. Dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok perlawanan di kawasan dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk menantang hegemoni dan ketidakadilan yang mereka rasakan. Dan tentu saja, konflik Israel-Hamas di Gaza menjadi faktor kunci yang mempercepat eskalasi ini. Kekerasan yang tak kunjung usai di Gaza telah membakar sentimen di seluruh Timur Tengah dan menjadi salah satu pemicu langsung untuk serangan balasan Iran ke Israel baru-baru ini. Ketiga, dampak domino global. Apa artinya bagi kita? Inilah bagian yang paling krusial bagi kita semua. Konflik ini tidak hanya milik Israel dan Iran, dampaknya meluas ke seluruh dunia, dengan konsekuensi serius bagi ekonomi, stabilitas geopolitik, dan bahkan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, dan paling jelas, adalah dampak ekonomi global. Timur Tengah adalah urat nadi pasokan energi dunia. Konflik langsung yang melibatkan Iran, salah satu produsen minyak terbesar, telah memicu lonjakan drastis harga minyak mentah. Harga Brent, misalnya, telah melampaui $78 per barel. Dan jika konflik memburuk misalnya, jika Selat Hormuz terganggu, harga bisa menembus $100 atau bahkan lebih tinggi.
Ini berarti kita harus bersiap dengan harga bahan bakar yang lebih mahal, yang pada gilirannya akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi barang, berujung pada kenaikan harga barang-barang konsumsi lainnya. Kedua, biaya logistik dan rantai pasokan global terguncang. Banyak kapal dagang kini terpaksa memutar jauh melalui Afrika untuk menghindari zona konflik, menambah waktu tempuh hingga 2 minggu, dan membengkakkan biaya pengiriman hingga jutaan dolar per pelayaran. Kenaikan biaya ini pasti akan diteruskan kepada konsumen, mendorong inflasi global ke level yang mengkhawatirkan. Ketiga, guncangan pasar keuangan. Investor cenderung panik dan beralih ke aset yang dianggap aman seperti dolar Amerika Serikat dan obligasi pemerintah Amerika Serikat. Ini menyebabkan penguatan dolar Amerika Serikat dan pelemahannya mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah kita. Pasar saham global juga mengalami tekanan dengan penurunan investasi dan sentimen negatif yang mendominasi. Keempat, ancaman stabilitas geopolitik yang lebih luas. Perang ini berisiko besar memicu konflik regional yang lebih besar, menarik keterlibatan langsung negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat yang merupakan sekutu dekat Israel. Peringatan keras Iran kepada Amerika Serikat untuk tidak ikut campur adalah indikator jelas betapa tipisnya garis pembatas antara konflik regional dan global. Kelima, kekhawatiran nuklir global. Serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran telah memicu alarm. Jika Iran merasa terpojok, mereka bisa saja mengambil langkah ekstrem terkait program nuklir mereka yang akan mengubah total dinamika keamanan regional dan global. Kembali lagi ke poin ke nomor 4, suara di balik konflik perspektif kemanusiaan. Di balik semua analisis politik dan ekonomi ini, kita tidak boleh lupa tentang harga kemanusiaan dari perang. Ribuan orang telah menjadi korban, baik di Israel maupun di Iran. Bayangkan Ahmed di Rafah, Gaza, yang kini tinggal di tenda pengungsian, berjuang mencari air bersih dan sepotong roti untuk anaknya yang kurus. Baginya, perang ini bukan tentang geopolitik, tapi tentang bertahan hidup di tengah reruntuhan. Atau Fatemeh di Isfahan, Iran, yang setiap hari cemas menunggu kabar putranya yang bertugas di perbatasan. Dia hanya ingin anak kinania bisa mengenyam pendidikan dan punya masa depan, bukan terlibat dalam peperangan yang tak berkesudahan. Dan juga Noem di Tel Aviv, Israel, seorang remaja yang seharusnya sibuk dengan sekolah dan teman-temannya. Ia kini harus terbiasa dengan suara sirena dan kenyataan bahwa setiap saat ancaman bisa datang, merenggut rasa aman yang paling mendasar. Ini adalah wajah-wajah nyata dari konflik. Mereka bukan bidak catur. Mereka adalah manusia dengan harapan, ketakutan, dan hak untuk hidup damai. Lanjut ke poin kelima, masa depan dan harapan atau ketakutan. Kita berada di titik yang sangat kritis. Dunia internasional, melalui PBB dan berbagai negara, terus menyerukan deeskalasi dan mencari solusi diplomatik. Namun, tuntutan dari kedua belah pihak masih sangat jauh. Israel menuntut penghentian program nuklir dan dukungan terhadap proksi, sementara Iran menuntut pencabutan sanksi dan pengakuan hak-haknya. Akankah ada jalan keluar? Atau akankah kita menyaksikan eskalasi yang lebih besar dengan konsekuensi yang tak terbayangkan? Prospeknya sangat menantang. Yang jelas, setiap keputusan yang diambil di ruang-ruang diplomasi akan memiliki dampak langsung pada kehidupan jutaan orang. Sebagai warga dunia, penting bagi kita untuk terus mengikuti perkembangan ini, memahami kompleksitasnya, dan menyuarakan harapan akan perdamaian. Apa pendapat kalian tentang situasi ini? Bagaimana menurut kalian dunia bisa meredakan ketegangan yang mematikan ini? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, subscribe channel, simak yuk untuk konten-konten mendalam lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update. Terima kasih sudah menonton, dan mari kita berharap untuk kedamaian di Timur Tengah dan di seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.